Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita semua senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hampir semua benda bergerak mempunyai besar kecepatan yang tidak tetap. Perubahan kecepatan ada yang teratur dan ada yang tidak teratur. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan dibagi menjadi dua. Ada yang gerak lurus berubah beraturan dipercepat dan gerak lurus berubah diperlambat. Salah satu contoh dari gerak lurus beraturan yang dipercepat adalah mulai bergeraknya mobil ketika berjalan, jatuhnya buah kelapa dari tangkainya, dan menggelindingnya kelereng dari bidang miring. Baik, langsung saja kita pelajari materi gerak lurus berubah beraturan pada pagi hari ini. Nah, untuk menentukan GLBB kita menggunakan 3 rumus ini. Yang pertama adalah VT sama dengan V0 plus A kali T. Yang kedua adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali S. Yang ketiga adalah ST sama dengan VO kali T plus setengah A kali T kuadrat. Apa itu? Ini ada keterangannya. VT adalah kecepatan akhir, satuannya meter per second. Kemudian VO adalah kecepatan awal, sama satuannya meter per second. A adalah percepatan, satuannya adalah meter per second kuadrat. S adalah jarak, satuannya meter, dan T adalah waktu, satuannya second. Nah, di sini Ustadz punya soal, yaitu sebuah mobil mula-mula diam, kemudian bergerak dengan percepatan 6 meter per second kuadrat. Kemudian hitunglah kecepatan mobil setelah bergerak selama 5 second. Yang kedua adalah jarak yang ditempuh setelah 5 second pertama. Nah, rumusnya menggunakan ini. Kita ketahui bahwa D1 diketahui bahwa V0 atau kecepatan awal mula-mula diam berarti 0. Kemudian percepatannya adalah 6 meter per second kuadrat. Kemudian waktunya berapa? 5 second. Nah, kemudian yang ditanya apa? D2 nih. VT atau yang ditanyakan adalah kecepatan mobil setelah bergerak 5 second atau VT ya. VT ini. Kemudian yang kedua adalah jarak yang ditempuh setelah bergerak 5 second atau ST. Menggunakan rumus ini. V0 kali T plus setengah A kali T kuadrat. Langsung saja. Yang pertama adalah VT, yaitu V0-nya adalah 0 ditambah A-nya adalah 6 dikalikan T-nya berapa? 5. Berarti VT adalah 30 meter per second. Bergerak selama 5 detik itu dengan kecepatan 30 meter per second. Kemudian selanjutnya adalah ST. Diketahui berapa? VO-nya 0. Kemudian T-nya berapa? 5. Kemudian ditambah setengah A-nya berapa? 6 kalikan T-nya berapa? 5 kuadrat. Karena ini 0 kali 5 adalah 0, kemudian ditambah 5 kali 5 kuadrat 25 dikalikan 6 dikalikan setengah, yaitu 3 dikalikan 25, yaitu 75 meter. Jadi jarak yang ditempuh setelah bergerak 5 detik atau 5 second pertama adalah 75 meter. Nah, selanjutnya kita akan membahas gerak vertikal. Gerak vertikal itu dipengaruhi oleh gravitasi. Contohnya ketika benda dilempar ke atas sampai titik tertentu, dia sudah tidak bisa mendapatkan kecepatan untuk naik lagi dan dia akhirnya jatuh. Seperti ini. Nah, ketika dia sampai titik tertentu, ketinggian maksimal, dia sudah tidak memiliki kecepatan lagi. Artinya, VT saat H maksimal itu sama dengan 0. Dan ketika sudah mencapai titik maksimum, dia kembali lagi. V0-nya ini tidak ada kecepatan, atau kecepatannya awal sama dengan 0. V0 sama dengan 0. Nah, gerak vertikal dipengaruhi oleh gravitasi. Gravitasi berupa atau besarnya adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, rumusnya sama, tinggal diganti A, percepatannya adalah gravitasi, sama dengan A sama dengan min G. Kenapa kok min G? Karena gravitasi selalu
berarah ke bawah atau negatif. Ya, A sama dengan min 10 meter per sekon kuadrat. Nah, sama, rumusnya sama, cuma tinggal diganti saja min, ini min, kemudian A-nya diganti G. Kita lanjut ke contoh soal. Ustadz punya soal, peluru ditembakkan ke atas atau vertikal dengan kecepatan awal 40 meter per second dengan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Diketahui V0-nya 40 meter per second, gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Ditanyakan tinggi maksimal dan kecepatan saat waktu 2 detik pertama. Oke, untuk mencari tinggi maksimal kita harus mengetahui dulu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimal dengan rumus ini. Karena A sama dengan min G, kita tulis min G ya. VT kan sama dengan 0 nih, karena saat H maksimal VT-nya 0. VO-nya adalah 40, kecepatan awalnya 40, min 10 kalikan T. T sama dengan 40 bagi 10. T-nya adalah 4 second. Nah, masukkan ke sini. Jadi V0-nya 40, T-nya yang dibutuhkan adalah 4 second, min setengah kalikan 10 kali 4 kuadrat. 160 min 16 dikalikan 10, 160 dibagi 2, 80. Berarti 80 meter. Tinggi maksimalnya 80 meter. Yang kedua, kecepatan saat waktu 2 second. VT sama dengan V0-nya adalah 40, min G-nya 10, T-nya adalah 2, sama dengan 40 kurangi 20. VT-nya adalah 20 meter per second. Jadi kecepatan saat 2 second adalah 20 meter per second. Itu saja penyelesaian soal dari Ustadz. Nah, itu saja materi pada pagi hari ini kita pelajari. Silahkan latihan soal secara mandiri, dan ini ada salah satu soal dari Ustadz, silahkan dikerjakan di buku catatan masing-masing. Soalnya sebagai berikut. Oke anak-anak, tadi setelah ada soalnya silahkan dikerjakan tapi tidak usah dikumpulkan. Silahkan dikerjakan, dicatat di buku catatan, dan sebagai pembelajaran silahkan dilaporkan kepada orang tua kalian. Karena harta terakhir seorang laki-laki adalah rasa tanggung jawab. Silahkan dikerjakan bagi anak-anak yang punya rasa tanggung jawab untuk orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.